Pembahasan kita pada hari ini kurang lebih adalah ruang lingkup, permasalahan, komponen, dan kebijakan ekonomi makro. Oke, kita mulai dari ruang lingkup. Ruang lingkup ya dalam ekonomi makro sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1 bahwa terdapat perbedaan dengan mikroekonomi atau ekonomi mikro yang teman-teman juga saat ini sedang pelajari juga di semester yang sama gitu ya, infonya seperti itu ya. Nah, kalau di ekonomi mikro, saya ingatkan lagi, saya kembali bahwa di dalamnya banyak membahas perilaku dari unit ekonomi yang lebih kecil ya sesuai dengan filosofi namanya gitu ya, ekonomi mikro gitu ya. Misal harga pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen dan lain-lain ya. Kemudian aspek di dalam ekonomi mikro ya antara lain tingkah laku penjual dan pembeli, kemudian pembeli dan penjual diasumsikan menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional di mana pembeli berusaha memaksimalkan kepuasan sedangkan penjual memaksimalkan keuntungan ya, jadi ekonomi rasional. Umumnya kita kalau sebagai pembeli pasti maunya yang puas, yang barangnya bagus, harga murah dan sebagainya. Sedangkan sebaliknya dari sisi penjual dia maunya produknya efisien produksinya gitu ya, sehingga keuntungannya bisa maksimal gitu ya. Ini ada trade off yang harus ketemu di dalam ekonomi makro antara keinginannya pembeli dan keinginannya penjual. Ini asumsinya semua rasional ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara pendekatan gitu ya, ini ada yang sekarang berkembang, ada pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu lebih kepada ya emosi seseorang ya, baik terutama dari sisi pembeli gitu ya, dari sisi pembeli ya, barang kita ada barang-barang tertentu gitu ya atau kelas ekonomi tertentu yang dia beli barang gitu ya atau mengkonsumsi udah lagi nggak secara rasional tapi secara emosional ya, misalkan beli handphone yang harganya mungkin di atas 20 juta yang mungkin bagi sebagian besar orang itu enggak rasional gitu atau terlalu mahal ya. Tapi ya, karena dia beli dengan emosional, dengan pride ya, mungkin dengan brand yang ternama gitu ya, maka ada kegiatan-kegiatan yang seperti demikian. Nah, yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah secara rasional. Kemudian interaksi di pasar barang, ini ada permintaan penawaran, sebagaimana sama ya di ekonomi makro juga ada permintaan dan penawaran. Hanya bedanya adalah di ekonomi mikro lebih spesifik kepada perhitungan ya, benar-benar perhitungan di pasar gitu ya, berapa permintaan yang ada, berapa penawaran yang ada. Nah, tekniknya sendiri untuk menghitung permintaan dan penawarannya ada berapa metode gitu ya, ada rasio rantai ya, dan juga ada pendekatan ekonomi nasional. Nah, kalau yang pendekatan ekonomi nasional itu adalah yang permintaan penawaran yang kita pakai untuk dalam ruang lingkup ekonomi yang makro. Kemudian ada interaksi di pasar faktor produksi. Ya, jadi rumah tangga individu adalah dia punya faktor-faktor produksi yang ditawarkan kepada perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan atau gaji tersebut kan dipakai lagi, diputar lagi untuk memenuhi kebutuhan. Seputar itu ya. Kemudian dari sisi penjual atau perusahaan, dia butuh faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga atau individu tadi, sehingga bisa memproduksi barang dan jasa yang hasilnya dijual, ya kan. Kemudian salah satunya bisa di sharing keuntungannya untuk membayar gaji tenaga kerja ya, ataupun biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi circular ekonomi gitu ya, aktivitas ekonomi yang berputar. Bisa lihat aja yang sebenarnya sudah kita bahas ya. Kemudian makroekonomi ini yang banyak kita pelajari. Kita menganalisisnya mengenai agregat kegiatan perekonomian atau secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kemudian di ekonomi makro tidak hanya memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan unit-unit kecil dalam ekonomi, nggak hanya penawaran permintaan ya, tapi permintaan dan penawarannya juga misalkan dilengkapi lagi dengan aktivitas ekspor dan impor gitu ya. Ini diperhitungkan sebagai permintaan, komponen permintaan dan penawaran tersebut. Kemudian aspek dalam makroekonomi ini kaitannya juga dengan kegiatan perekonomian negara, identiknya. Kemudian kegiatan perekonomian suatu negara ditentukan oleh pengeluaran agregat atau PDB, pendapatan domestik bruto, yang sudah kita highlight gitu ya. Nah, analisis terhadap pengeluaran agregat terbagi secara garis besar ada 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan juga investasi sektor swasta, dan juga ekspor dan impor. Ya, ini adalah komponen-komponennya. Dalam jadi kaitannya ekonomi makro erat dengan identik dengan PDB atau pendapatan domestik bruto, atau kalau bahasa Inggrisnya kita sering dengar istilah GDP ya, itu sama ya. Oke, ini masalahnya diantaranya pengangguran dan inflasi, nanti akan kita bahas lebih dalam. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Oke, ini materi yang baru di pertemuan 3 ya. Yang pertama tadi kita udah saya highlight kembali di pertemuan materi dari pertemuan pertama mengenai perbedaan antara teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sekarang kita fokus ke ekonomi makro, apa saja ya di antara permasalahan-permasalahan yang kerap muncul, yang sering
menjadi percakapan gitu ya, masalah apa saja yang sering menjadi percakapan, bahasan diskusi ya di dalam ekonomi makro. Yang pertama tentunya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi ya, mengenai pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemudian kemampuan menambah barang dan jasa yang diproduksi disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa determinan, diantaranya kalau investasinya nambah ya maka otomatis akan menambah atau meningkatkan kapasitas atau barang modal ya kan. Investasi masuk ya itu otomatis berbanding lurus dengan capex belanja barang modal gitu ya. Itu juga akan bertambah. Kemudian teknologi pun juga dengan teknologi berkembang gitu ya, maka otomatis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian tenaga kerja yang bertambah, keterampilan kita yang meningkat, kita upscaling, kita reskilling ya menyesuaikan dengan kebutuhan keterampilan di era-era saat ini gitu ya. Nah, ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya di negara kita ya, atau secara umum secara global. Oke, kemudian rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya, nah ini udah mulai masuk rumus nih, hati-hati jangan sampai ngantuk ya puasa-puasa. Rumusnya adalah PDB akhir ya, PDB tahun terakhir maksudnya ya, dikurangi PDB awal atau PDB tahun sebelumnya dibagi PDB awal dikali 100%. Nah, itulah cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Atau penjelasan simpelnya ya, pertumbuhan ekonomi ini adalah berapa sih persentase ya, persentase pertumbuhan PDB satu negara gitu ya. Tahun lalu misalkan 2022 dibandingkan terhadap 2021, pertumbuhan itu aja yang kita hitung berapa persen. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, nah contohnya sini contohnya. Jika PDB Indonesia ya pada Januari 2020 10.000 T ya. Dan PDB pada Januari 2021 meningkat jadi 11.000 T ya. Nah, maka berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut ya, kalau ada soal demikian ya misalnya. Nah, maka cara menghitungnya tadi ya PDB akhir ya, PDB tahun yang lebih dekat gitu ya 2021 yaitu 11.000 T dikurangi dengan PDB tahun awal ya atau tahun sebelumnya yaitu 10.000 T. Kemudian hasilnya dibagi dengan 10.000 T ya atau dengan PDB awal dikali dengan 100%, maka didapatkanlah angka 10% ya. Sehingga kalau kondisinya demikian ya, ada kondisi di mana PDB Januari 2020 10.000 kemudian tumbuh menjadi 11.000 pada tahun berikutnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut yaitu sebesar 10%. Oke. Nah, ini kalau kita lihat datanya kita masuk ke konteks perekonomian di Indonesia. Ya ini ada tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 ya. Ya, pertumbuhannya pada tahun 2018 5,27%, kemudian tahun 2019 4,97%, sempat terkontraksi atau turun ya negatif 5%, kemudian ya karena kondisi pandemi sektor realnya yang terganggu sehingga ada sedikit perbedaan karakteristik ya dengan krisis yang pernah juga kita alami pada tahun 2008, krisis global, dan krisis tahun 97-98, krisis Asia atau krismon ya kita istilahnya itu, krisis moneter yang dimana krisis 2008 dan 98 itu dipicu oleh sektor finansial gitu ya. Nah, kalau pandemi ini memang sektor realnya yang terganggu ya, aktivitas di sektor real di lapangannya di sektor usahanya yang terganggu karena bisnis masih banyak interaksi secara konvensional, masih banyak tatap muka, offline dan sebagainya, sehingga ini cukup secara overall mengkontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya walaupun setelahnya pandemi membaik, ya sudah banyak program-program pemerintah, entah itu PEN, bantuan dana dari pemerintah ya ataupun anjuran ya saran untuk mulai digitalisasi bisnis ya, transaksi melalui e-commerce, melalui uang-uang digital ya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi ya tahun berikutnya bisa rebound, bisa tumbuh 7,07%. Ya kemudian tahun 2022 sudah business as usual, istilahnya udah kayak biasa lah gitu ya, udah pertumbuhannya di angka rata-rata ya 5 sekitaran 5%. Oke, jika dibandingkan ini ada data tambahan kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari mitra dagang utama gitu ya, ini average lah Indonesia di angka sekitar 5% ya, masih ada Vietnam di angka 7,7% dan Inggris di angka 8,7% gitu ya. Nah, salah satu kontributornya di pertumbuhan perekonomian Indonesia yang unik yang mungkin perlu saya lihat adalah sektor pertanian ya, walaupun
pada saat ya kondisi PDB kita menurun ya secara keseluruhan, tapi kalau kita masuk atau bedah ya atau breakdown per sektor ekonomi, yang menarik adalah sektor pertanian tetap bisa positif gitu ya. Ada beberapa sektor yang masih tetap positif ya kan, kesehatan, ya, keuangan dan asuransi masih bertahanlah positif tapi yang sedikit ya. Tapi pertanian perlu di-highlight karena dia cukup konsisten memberikan kontribusi positif ya, artinya demand-nya ya kan permintaannya tetap ada ya, walaupun pandemi orang tetap butuh makan gitu ya, orang tetap butuh sabun, butuh minyak yang diproduksi dari kelapa sawit dan lain sebagainya. Masih memberikan kontribusi positif yang dibilang karena pada sektor pertanian dibilang produktivitasnya rendah khususnya di Indonesia gitu ya. Ya kemudian masih marginal gitu ya, belum terukur dan sebagainya, tapi buktinya di tengah krisis kemarin pandemi masih bisa memberikan kontribusi positif. Oke, permasalahan di makroekonomi yang kedua ya, adalah mengenai siklus bisnis atau business cycle, di mana siklus bisnis ini adalah pergerakan naik ya turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang ya, atau fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjang. Jadi maksudnya gini, di siklus bisnis ini kalau kita pernah dengar di berita gitu ya, misalkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang booming kan gitu ya, sedang booming, kondisi ekonomi sedang boom atau sedang bagus gitu ya. Atau kita juga sering dengar masa-masa ini akan resesi nih kira-kira. Nah itu yang namanya resesi, booming dan lain sebagainya, itu adalah yang dimaksud dengan siklus bisnis. Ini kalau secara teorinya ada 4 jenis ya atau 4 tahapan dalam siklus bisnis tersebut. Yang pertama ada tahapan depresi. Ya, depresi secara definisinya adalah satu periode penurunan permintaan agregat yang cepat yang diikuti dengan rendahnya tingkat output dan tingkat pengangguran yang tinggi yang secara bertahap yang mencapai dasar yang paling rendah. Jadi kalau ekonomi udah depresi atau kita pernah dengar istilah Great Depression gitu ya, itu adalah kondisi ekonomi yang atau siklus bisnis yang paling bawah gitu, yang paling terpuruk, itu disebut dengan depression. Kemudian pemulihan atau recovery secara definisinya adalah peningkatan permintaan agregat ini mulai meningkat ya, yang diikuti dengan peningkatan output ya, dan juga mulai penurunan penurunan tingkat pengangguran. Oke, kemudian tahap bisnis yang siklus bisnis yang berikutnya adalah prosperity atau kemakmuran. Ini juga yang salah satu yang digadang-gadang oleh organisasi-organisasi dunia ya kan. Kalau kita pernah dengar istilah SDG ya kan, Sustainable Development Goal, salah satu hal yang menjadi tujuan adalah masalah prosperity ya, kemakmuran ya, atau dia lawannya ingin memberantas kemiskinan gitu. Nah, secara definisi kemakmuran ini adalah permintaan agregat yang mencapai dan kemudian justru melewati taraf output yang terus-menerus pendapatan nasional potensial pada saat puncak siklus telah dicapai, di mana tingkat penggunaan tenaga kerja sudah dicapai gitu ya, dan bahkan adanya kelebihan permintaan yang mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga umum atau inflasi. Jadi karena permintaannya naik karena orang-orang yang masyarakat ya atau di sektor realnya sudah pada punya daya beli yang lebih ya kan, sehingga permintaan akan satu barang naik gitu ya, sehingga salah satu dampaknya juga inflasi gitu, karena semua orang punya duit, semua orang mau beli ya kan, sedangkan di sisi supply-nya, di sisi produksi barang dan jasanya ya mungkin sudah naik juga ya kan, outputnya ada tapi mungkin lebih terbatas, sehingga ada gap ini yang umumnya menimbulkan inflasi ya kan. Maka inflasi ini kan ada dua sisi gitu ya, yang dibilang kalau terlalu tinggi juga tentunya sangat nggak bagus ya kan, tapi kalau terlalu rendah itu juga hati-hati ya, mungkin salah satu tanda perekonomian nggak jalan juga gitu ya. Karena ya semua negara kan pakainya mata uang kan gitu ya, itu yang salah satu faktor yang menyebabkan inflasi. Oke, tahapan siklus berikutnya adalah resesi. Ya, ini yang mungkin sering atau nama yang cukup populer beberapa tahun belakangan gitu ya. Nah, secara definisi resesi ini adalah permintaan agregat menurun yang mengakibatkan penurunan kecil dari output dan tenaga kerja seperti yang terjadi pada tahap awal. Seiring dengan hal ini, maka akan muncul masa depresi. Jadi resesi ini adalah tahapan sebelum depresi. Yang paling parah, paling jatuh adalah Great Depression atau depresi. Kalau resesi ini baru tanda-tanda awal aja ya. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini gitu ya. Setiap siklus dia punya dua jenis turning points atau titik balik, yaitu titik puncak atau masa-masa peak dan juga masa titik lembah ya, true ya. Nah, kedua titik balik ini menandakan sinyal
apabila arah dari pergerakan cyclical satu indikator berubah dari periode ekspansi ke periode kontraksi, dari periode naik ke periode turun, atau jika terjadi sebaliknya ya dari masa turun ke masa-masa naik. Jadi ya setiap siklus dibilang itu adalah dua jenis titik balik ya. Setiap siklus ada dua jenis titik balik. Ya. Nah ini ekonomi ya, kalau misalkan mulainya kita dari depresi gitu ya, dari depresi ekonomi jatuh setelah krisis ya, kemudian mulailah ya di tahap yang pertama nanjak ya, masuk masa-masa recovery ya kan. Nah recovery itu masuk ke masa-masa prosperity, mulai dia jaya ya, atau pada masa atau pada titik puncaknya disebut dengan boom ya. Jadi ada kondisi ekonomi booming ya kan, kondisi ekonomi booming itu artinya kondisi ekonomi sedang berada pada titik puncaknya gitu ya. Kemudian kalau ada ya gangguan lagi, mungkin entah pandemi atau dari sektor finansial mulai ada indikator-indikator yang menurun gitu ya. Nah, maka ini disebut dengan resesi ya, atau turunnya masih sedikit gitu ya, mulai turun resesi ya. Kemudian resesi yang mendalam atau yang berkelanjutan ya, pada titik terendahnya itu disebut dengan depresi ya. Nah, depresi ini ya kan berusaha diperbaiki indikator-indikator perekonomian sehingga terjadi recovery dan juga balik lagi ya siklusnya ya, menuju prosperity, menuju booming lagi. Nah itu yang dinamakan dengan ada dua turning point. Itu adalah satu siklus. Nah ini sejalan juga dengan gampangnya ya, kalau kita kan di perbankan syariah gitu ya, gampangnya itu akan cukup terasa di kebijakan perbankan secara umum, nggak hanya syariah tapi konvensional juga sama. Jadi ketika masa-masa ekonomi depresi, recovery atau resesi, apalagi depresi gitu ya, ini akan inline dengan kebijakan di sektor perbankan biasanya kalau masa-masa resesi atau masa-masa sulit ya, apalagi depresi gitu ya. Nah ini sejalan dengan kebijakan bank secara umum, tentunya dia akan menyalurkan kreditnya juga dengan hati-hati atau terbatas ya kan. Nah kalau sebaliknya, kalau masa-masa udah recovery bahkan prosperity menuju ekonomi booming, nah itu tanda-tandanya kredit menggeliat ya, atau pembiayaan di perbankan syariah itu sangat agresif ya, atau mulai tumbuh lagi. Nah itu biasanya strategi perbankan sejalan dengan kondisi ekonomi. Jadi kalau kondisi ekonominya depresi, bank akan penyaluran kreditnya akan wait and see dulu ya, tunggu dulu, hold dulu, kita hold dulu. Mungkin kita tetap nyalurin kredit, nyalurin pembiayaan, tapi ke selective target market ya kan, atau ke konsumen-konsumen yang kelas tertentu yang mungkin nggak terlalu terdampak dengan kondisi ekonomi yang sedang kurang bagus gitu ya. Nah ketika ekonomi booming gitu ya, dianggap daya beli meningkat ya kan, kemudian demand juga meningkat ya. Nah ini mulai ya perbankan tanda-tandanya penggelontoran kreditnya ya, penyaluran aktivitas pembiayaannya mulai juga agresif gitu, tumbuh. Makanya inline tuh kalau lihat pertumbuhan perbankan pada masa ya recovery atau harus hati-hati dibandingkan dengan pada masa boom gitu ya, itu pertumbuhannya kelihatan. Nah makanya kalau jadi direksi atau manajemen perbankan ya di situ ininya ya, challenge-nya ya, atau tantangannya ya, dimana dia mimpin pada masa kapan tuh kalau masa-masa sulit. Nah ini tentunya akan ya jadi capaian yang kurang bagus juga, agak dilematis kan gitu ya. Sedangkan tentunya namanya manajemen pasti di target pertumbuhan aset, kredit yang sehat dan lain sebagainya. Oke, nah pertanyaannya kita ramai-ramai itu ya bahas resesi dan sebagainya, mengemuka gitu di di YouTube ya, atau di jurnal-jurnal ya, atau banyak bahasan-bahasan mengenai resesi. Nah pertanyaannya apa sih indikator dari resesi itu gitu ya. Ini saya kutip dari beberapa literatur. Yang pertama ya, dikatakan resesi jika PDB ya satu negara itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya, 2 kuartal berturut-turut. Maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut sedang mengalami resesi. Kemudian indikator berikutnya dari sisi tingkat pengangguran. Ini jika tingkat pengangguran meningkat tajam dan mencapai level yang tinggi, maka dianggap sebagai salah satu indikator resesi gitu ya. Nah, level berapa nih yang dikatakan tinggi gitu ya? Bukan ayam gepuk nih kan ya, tapi masalah tingkat pengangguran. Nah dari literatur yang saya pelajari gitu ya, rata-rata dikatakan tinggi ya jika tingkat pengangguran di atas 5% ya dari total angkatan kerja. Kemudian indikator lainnya adalah penjualan retail ya. Penjualan retail kalau ya kinerja atau penjualan retail ini mulai menurun, ini juga salah satu tanda-tanda ya, artinya konsumsi masyarakat menurun ya, atau mulai berhemat nih kebanyakan masyarakat gitu kan. Atau boleh jadi daya belinya mungkin juga yang menurun, sehingga ini adalah salah satu menjadi indikator awal adanya resesi. Ini dari sisi harga, ketika harga-harga naik ya kan, tapi pendapatan masyarakat tidak meningkat, maka kemungkinan besar ini juga salah satu
tanda-tandanya gitu ya. Kemudian dari sisi tingkat suku bunga ya, kalau suku bunga naik ya banyak orang akan enggan melakukan investasi. Akibatnya turun pertumbuhan ekonomi dan ini bisa meningkatkan indikator resesi ya. Jadi kalau suku apa suku bunga naik gitu ya, kan bunga di pasaran mahal gitu ya. Atau kita mau dapat modal, kalau kita mau usaha, mau bisnis, dapat modal karena bunganya suku bunganya mahal, jadi kita bayar bunganya ya kan, cost of capital kita, biaya modal kita juga mahal gitu kan. Maka orang enggan tuh untuk berbisnis ya, terutama dengan pinjaman perbankan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan secara ekonomi makronya bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya bisa mengarahkan ke indikator resesi kalau terjadi perpanjangan. Sebaliknya dikatakan booming ya, seperti apa indikatornya gitu ya. Dari sisi PDB, ini adanya peningkatan PDB selama beberapa kuartal berturut-turut, ini bisa jadi salah satu tanda ya yang menandakan adanya booming ekonomi. Kemudian dari sisi investasi, jumlah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat ya, banyak investor masuk ya, banyaknya proyek-proyek dimulai atau dibuka ya, atau dilaksanakan, itu juga salah satu kondisi ekonomi yang sedang booming. Ya, kemudian dari sisi angka pengangguran ini ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran atau sebaliknya lapangan kerjanya yang meningkat. Kemudian dari sisi industri adanya peningkatan produksi terutama dari berbagai bidang yang mungkin ini merepresentasikan kondisi atau daya beli masyarakat ya, misalkan di sektor otomotif gitu ya. Lihat aja kalau tetangga banyak beli motor baru gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu ya produksi di sisi industrinya meningkat ya, kemudian disambut oleh daya beli masyarakat yang juga bagus ya. Tetangga ganti-ganti terus tuh motornya gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tanda ekonomi sedang booming. Atau dari sisi teknologi ya, misalkan mungkin HP ya sering banyak keluaran baru gitu ya, kalau masa-masa resesi atau depresi bahkan ya, mungkin kita tahan dulu deh beli HP gitu ya, jaga-jaga dulu gitu, jangan-jangan bulan depan kerja kita di-cut ya, atau bisnis kita kurang bagus lagi gitu kan. Nah, biasanya kalau iya ada banyak yang toko HP ganti HP dan sebagainya, atau teknologi yang lain beli konsumsi ya, beli laptop ya, atau gadget-gadget yang lain, produk yang lain. Nah, itu bisa jadi bahwa salah satu indikasi bahwa ekonomi sedang booming. Kemudian dari sisi penjualan retail, sebaliknya dengan kondisi resesi, ini tentunya di kondisi booming penjualan retail tentunya akan meningkat karena indikatornya adalah daya beli masyarakat diindikasikan meningkat ya, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong tadi, bisa meningkatkan penjualan retail yang juga akan mendorong indikator perekonomian naik atau booming. Kemudian indeks harga saham ini juga umumnya ditandai dengan harga saham yang naik, yang harga saham jadi bagus. Ini salah satu indikasi bahwa perekonomian sedang membaik ya, sedang membaik. Karena ya hukum supply demand ya di dalam saham ya kan. Kalau ekonomi sedang bagus, sedang booming, semua orang ada uang gitu ya, tentunya mereka kan cari-cari portofolio tuh, atau bingung nih uangnya, sebagian diinvestasiin kemana ya, ini kemana ya gitu kan. Nah, salah satunya adalah umumnya masyarakat adalah ke saham gitu ya, karena demand sahamnya tinggi, banyak yang mau investasi di saham, ya otomatis harga sahamnya juga naik ya kan, karena supply-nya ya kan, atau sahamnya terbatas tapi demand-nya ini banyak gitu ya, sehingga harga sahamnya naik. Ini salah satu juga bahwa perekonomian sedang baik. Ada agak berkebalikan dengan kondisi atau harga emas ya, biasanya naiknya kalau kondisi sebaliknya. Oke, lanjut. Permasalahan dalam ekonomi makro lainnya adalah pengangguran ya. Secara definisi, tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja ya. Jadi tentunya yang tidak bekerja disebut dengan pengangguran. Tapi dari mana pembaginya kan gitu ya. Tentu dari total angkatan kerja ya, bukan total penduduk. Jadi yang dihitung hanyalah yang angkatan kerja atau usia-usia yang produktif. Oke, usia angkatan kerja adalah rentang usia dari individu yang mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi di satu negara dan tersebar pada berbagai jenis pekerjaan dan industri. Nah, penghitungannya usia angkatan kerja biasanya dimulai dari usia minimum ya secara hukum yang diperbolehkan bekerja ya, di tiap negara beda-beda, tapi umumnya ya 15, 16 atau 17 ya, hingga usia pensiun ya. Pensiunnya juga beda-beda ya, umumnya 55 sampai kalau yang dosen yang profesor bisa di angka 65 ya kan. Tergantung kebijakan di berbagai negara tersebut, atau tergantung dia kerja atau melakukan kegiatan produktif di sektor apa. Sehingga secara rumus adalah angkatan kerja jumlah orang yang bekerja secara total ya, ditambah jumlah orang yang menganggur yang masuk dalam kriteria usia angkatan kerja.
Oke, permasalahan makroekonomi ya, yang pengangguran kalau kita lihat konteks di Indonesia, ini datanya tahun 2021 menurun ya dari angka 7% sebelumnya, mungkin peningkatannya lihat pandemi cukup tajam ya dari 5,28% meningkat ke 7,07%. Ya, kemudian 2021 sudah mulai recover, sudah mulai ya dari sebelumnya dari 2019 di angka 6,49% gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini di Februari 2022 ini angkanya mulai turun ya trennya kalau kita lihat dari 6,49% di 2021 ya, per akhir tahun ya, Februarinya di 2022 itu udah 5,83% ya, tapi masih di atas 5% ya. Artinya kalau kita tinjau dari sumber literatur ya angkanya masih cukup tinggi ya. Oke. Nah, ini angkatan kerjanya dihitung 208 juta ya dalam konteks di Indonesia dari total 270 juta penduduk. Artinya selisihnya ya kan berarti itu mungkin yang entah yang belum masuk ke usia di bawah 15 tahun ya, atau sebaliknya ya, atau sudah lewat dari masa pensiun ya, di atas 55 atau di atas 65. Oke, di antara sebab-sebabnya adanya pengangguran, yang pertama kekurangan pengeluaran agregat ya, atau aktivitas perekonomian di satu negara itu lemah gitu ya, di sektor realnya kurang aktivitas konsumsi ya, produksi, sehingga secara pengeluaran agregat atau pendapatan domestik brutonya PDB-nya juga rendah. Nah, kalau ekonominya nggak atau muternya kurang kencang ya, kurang besar skalanya, maka ya tentunya tenaga kerjanya juga yang dilibatkan kurang. Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang ingin mencari kerja yang lebih baik. Jadi ini pengangguran dengan terhormat gitu, milih gitu ya, dia milih resign dulu deh, dia mau cari kerja yang lebih baik, mungkin dengan mempersiapkan skill baru ya kan, atau mengupgrade skill yang sudah ada ya, sehingga bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, atau mau sekolah dulu bahkan ya, atau yang lainnya. Kemudian sebab terjadinya pengangguran yang ketiga, perusahaan menggunakan peralatan modern ya, atau ini skill manusia, skill kita tersaingi oleh adanya perkembangan teknologi gitu ya, apalagi sekarang teknologi udah semakin berkembang, era-eranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga apa-apa sekarang tinggal pakai barcode ya, scan kartu ya, dan lain sebagainya, sehingga banyak otomatisasi di ruang-ruang publik yang itu tentunya berdampak kepada pengurangan kebutuhan tenaga kerja ya, sehingga meningkatkan pengangguran. Kemudian ketidaksesuaian keterampilan calon pekerja dengan yang dibutuhkan di perusahaan atau di pasar. Jadi nggak fit nih kondisi SDM to marketnya, nggak fit ya, nggak ketemu dia. Ya, salah satunya tadi ya, mungkin skillnya belum disesuaikan dengan era-era sekarang. Ya, perlu upgrade skill, upgrade diri ya, barangkali juga upgrade pendidikan dan sebagainya. Akibat buruk dari adanya pengangguran ini antara lain tentunya bisa mengurangi pendapatan ya, dan juga kemakmuran masyarakat secara umum ya, karena kalau nggak nganggur, punya pendapatan, bahkan pendapatannya bagus, kan bisa bisa tersalurkan lagi dalam ya, roda perekonomian gitu uangnya. Kemudian dampak buruknya lagi adalah mengurangi pengeluaran konsumsinya tadi ya, kalau nggak ada aktivitas, nggak ada gajian gitu misalkan ya, nah, maka nggak ada konsumsi juga. Nah, itu berakibat juga kepada di sisi produsen, jadi produknya kurang laku, ekonomi kurang muter dan sebagainya. Kemudian dampak berikutnya adalah menimbulkan efek psikologis tentunya, apalagi ya banyak apalagi sekarang ditemukan ya, udah lulus kuliah gitu ya, satu ya, tapi masih susah sekali dapat kerja ya, karena ini kalau berkepanjangan bisa juga menimbulkan efek psikologis. Kemudian akibat buruknya ini menghambat prospek perekonomian, pembangunan ekonomi secara jangka panjang. Oke, permasalahan ekonomi makro lainnya adalah masalah inflasi, yang dimana secara definisi inflasi adalah satu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam satu perekonomian pada satu periode tertentu ya kan. Makanya kalau saya tanya ya waktu di kelas ya kan, apa nih inflasi, ininya apa, hashtagnya apa aja kalau inflasi ya kan, harga naik ya, daya beli masyarakat turun ya, dan lain sebagainya. Itu yang ada di benak kita ya, secara langsung itu yang terlintas gitu. Nah, faktor-faktor penyebab inflasi ya, diantaranya secara teori adalah tingkat permintaan agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada gap ya antara supply dengan demand ya kan. Itu teori umumnya lah dari sekolah dulu kita udah pelajari, di mana kalau permintaannya over ya kan,
ini misalkan kondisi ekonomi booming juga hati-hati nih, biasanya permintaan agregat meningkat, semua orang punya duit ya kan, semua orang, apalagi ada program pemerintah sekarang inklusi keuangan ya kan, di satu sisi sangat baik di mana dia memberikan solusi ataupun berusaha memberikan akses pendanaan kepada setiap institusi, kepada setiap manusia ya, kepada setiap individu. Jadi artinya setiap orang dibilang tuh semua tuh punya akses untuk memperoleh modal, untuk memperoleh dana, untuk memperoleh pinjaman gitu ya. Jadi yang nggak layak di perbankan misalkan atau kredit ditolak, pemerintah berikan banyak program atau banyak opsi lembaga keuangan yang lain. Oh mungkin ke bank ditolak, coba ke BPR kan gitu ya, makin ada turun tatanya ke BPR, BPR ditolak, coba ke koperasi atau BMT ya, koperasi BMT tolak, coba cari ke fintech ya, fintech juga banyak produknya apa, apakah supply chain financing ya, apakah yang apa peer to peer atau apa dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Artinya dari sisi institusi keuangan juga sudah banyak sekali disediakan, begitu juga ke samping ya, produk-produknya juga banyak ya, bisnis kita atau pribadi kita untuk konsumsi butuhnya yang seperti apa ya, sehingga semua orang akan terjangkau oleh akses keuangan, maka ini umumnya akan meningkatkan permintaan agregat yang dari sisi supply-nya ya kan, dari sisi lawannya, dari sisi penawaran dari perusahaan, produksi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa itu biasanya umumnya terbatas gitu ya, terbatas karena namanya faktor produksi, namanya perusahaan manufaktur itu kan ada kapasitas ya dalam menghasilkan satu produk ya, atau satu barang. Ya mungkin kalau pabrik minyak gitu ya, minyak goreng ya, refinery mungkin sejam hanya bisa menghasilkan 100 ton gitu ya. Nah, maksimal itu gitu ya. Tapi kalau dia mau ningkatin kapasitas itu kan perlu waktu yang lebih lama gitu ya. Tambah unit ini ya kan, bangun infrastruktur itu gitu ya. Jadi timelinenya butuh lebih panjang dibandingkan dengan demand-nya. Kita cepat ya dapat uang ya, dapat pinjaman, dapat penggelontoran dana gitu, itu lebih waktunya lebih cepat, sehingga kalau ini berkepanjangan akan terjadi gap yang itu salah satu yang menyebabkan inflasi. Kemudian adanya tuntutan kenaikan upah dari pekerja di berbagai kegiatan ekonomi sama, sehingga ujungnya bisa meningkatkan permintaan agregat. Kemudian kenaikan harga barang-barang yang diimpor ya, ini kenaikan harga barang yang diimpor juga bisa menyebabkan inflasi gitu ya, karena sudah masuk ke diperhitungkan sebagai demand ya, atau permintaan di dalam negeri. Artinya kalau udah banyak barang-barang diimpor gitu ya, nah ini harga-harga juga bisa naik, dan ini juga salah satu menjadi faktor penyebab inflasi karena daya beli masyarakatnya bagus ya kan. Jadi mau nggak mau barang tadi supply yang nggak tercukupi dalam negeri diambil dari luar dan lain sebagainya, sehingga bisa menaikkan harga barang dan ujung-ujungnya inflasi. Kemudian faktor berikutnya adalah dari sisi ya supply atau dari sisi uangnya gitu, uang yang beredar ya, atau money supply. Nah ini money supply-nya bertambah berlebihan tanpa diikuti penambahan penawaran barang dan jasa dari sisi sektorial. Jadi satu sisi ya dari sektor finansialnya, dari sektor moneter, jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu ya di Indonesia itu bertambah terus ya kan trennya, jumlah uangnya ya, yang tadinya mungkin uang beredar hari ini misalkan 2000 T gitu ya, besok 2010 T ya, besok 2015 gitu ya, jadi trennya meningkat terus ya. Tapi dari sisi penawaran barang dan jasa tadi, di sisi perusahaan, di sektor real, untuk dia memproduksi barang ya ataupun produk itu butuh waktu kalau mau ningkatin ya kan. Sedangkan kalau di sisi uang gampang, tinggal perbankan aja, dia salurkan kredit, salurkan pembiayaan, cairin, itu udah menambah likuiditas atau udah menambah jumlah uang yang beredar gitu kan. Makanya ya kan kalau teman-teman sering-sering ini ya pernah nonton video-video atau teori-teori konspirasi yang gitu ya. Nah, makanya uang ini kan karena kebanyakan jumlah uang beredar itu tinggi ya kan, karena kebanyakan digital atau diciptakan oleh bank swasta sebenarnya yang meng-create uang-uang digital, jumlah uang beredar mayoritas itu adalah pihak bank swasta ya, bukan BI atau OJK. Kalau BI dalam hal ini Peruri itu kan dia cuma nyetak yang kertasnya aja gitu ya. Tapi yang digital umumnya nambahnya dari aktivitas perbankan gitu ya. Jadi makanya jumlah uang atau money supply itu bisa bertambah setiap saat. Ya setiap ada pencairan, ada ya cairan kredit gitu ya, itu jumlah uang di market, di kondisi ekonomi itu bertambah terus. Nah kalau nggak diikuti dari sektor realnya, penawaran barang dan jasa, maka bisa menyebabkan inflasi. Oke, kemudian faktor penyebab lainnya ini post major lah ya, karena ada kacauan politik, ekonomi, kerusuhan dan sebagainya yang menyebabkan kondisi pemerintahan tidak kondusif. Kemudian permasalahan lainnya adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah satu ringkasan pembukuan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu periode tertentu. Nah
Nah, ini neraca pembayaran ini kalau kita udah belajar manajemen keuangan gitu ya, manajemen keuangan, kita belajar mengenai salah satunya laporan keuangan kan ya. Nah, laporan keuangan isinya ada apa? Ada neraca, ada laba rugi, ada laporan arus kas ya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, ada 4 itu. Nah, neraca pembayaran ini adalah ibarat catatan arus kas ya, yang nomor 3 ya tadi dari laporan keuangan. Ibarat catatan arus kas ya. Kemana uang kas perusahaan keluar dan dari mana uang kas itu diperoleh perusahaan. Ya, dari mana sumbernya, dari mana, kemudian penggunaannya kemana, ya lebih itu. Nah, ini juga di konteks negara yang disebut dengan neraca pembayaran. Nah, pembayaran yang dilakukan meliputi pertama penerimaan dari ekspor ya, dan juga pembayaran untuk impor barang dan jasa. Jadi penerimaan, ada penerimaan uang masuk dari aktivitas ekspor ya, dalam negeri dapat duit. Kemudian pembayaran kita keluar uang, ada cash out untuk impor barang dan jasa. Kemudian yang poin kedua ada aliran masuk penanaman modal asing atau PMA. Kita dapat dana, dapat likuiditas dari luar negeri, luar asing, artinya ini menjadi sumber dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri atau sebaliknya kita atau negara yang invest, yang menyalurkan modal, menanamkan modal ke luar negeri ya, ini adalah cash out ya, uang keluar karena menanamkan modal ke luar negeri. Kemudian contoh lainnya adalah aliran keluar masuk modal jangka pendek ya, misalkan biasanya ada dana-dana yang idle, yang ada buffer yang istilahnya uangnya nggak terlalu major untuk dipakai ya, ada layer-layernya gitu ya. Nah, kalau uang yang nggak major atau ini bisa buat spare ya, investasi bisa kemana aja gitu ya. Nah, ini biasanya masuk ke arus keluar maupun arus masuk untuk modal-modal jangka pendek. Jadi dia deposito uangnya atau menginvestasikan uangnya di luar negeri ya. Di luar negeri misalkan ya dia beli sukuk ya, atau naruh dana di instrumen-instrumen investasi obligasi negara lain gitu ya. Ini bisa dilakukan. Kemudian efek defisit dari neraca pembayaran ya, kalau sampai terjadi kondisi defisit di neraca pembayaran maka penurunan kegiatan ekonomi ya, karena menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor gitu ya. Tanda-tandanya gitu ya, lebih ekspornya kalah gitu, tutup sama impor. Bahkan barang-barang pokok yang kita konsumsi, yang kita banyak produksi masih harus ditutup dengan impor. Nah, itu salah satu efek ya, atau tanda-tanda defisit neraca pembayaran. Kemudian harga barang impor meningkat ya, kalau belinya kita mahal, ini juga membuat efek defisit neraca pembayaran. Dan juga efeknya adalah bisa mengurangi investasi modal dalam negeri. Ini contohnya atau gambarannya secara sederhana neraca pembayaran negara A gitu ya. Ini ada neraca barangnya ya, apakah kegiatan ekspornya berapa, kegiatan impornya berapa. Nah, kemudian atas aktivitas pertama apakah terjadi surplus, apakah terjadi defisit gitu ya. Kalau lebih dalam konteks ini lebih banyak impornya, artinya dalam aktivitas neraca barang maka terjadi defisit gitu ya, sebesar 50 ribu karena lebih banyak impor daripada ekspornya. Kemudian neraca jasa ya, ini kondisinya surplus ya, ada pendapatan jasa transportasi yang melebihi pemanfaatan jasa negara asing yang sedikit maka jadi surplus. Begitu juga neraca modal, kalau investasi asing dalam negeri lebih tinggi daripada kita invest keluar maka terjadi surplus. Dan juga lalu lintas moneternya, kalau kita yang menerima bunga pinjamannya ya lebih rendah nih kondisinya daripada kita bayar bunga pinjaman luar negeri ya, kita dapat bunganya, dapat imbal hasil investasi kita yang hanya 150 ribu, tapi kita harus bayar bunga. Kita juga fiskal kita minjam duit nih dari negara lain gitu ya, itu 175 ribu bunganya gitu ya, lebih besar daripada kita dapat uang gitu ya, maka ini akan menghasilkan defisit. Nah, atas beberapa aktivitas ini ya, di total semuanya nanti berapa angkanya gitu ya, apakah dikatakan surplus, apakah defisit. Nah, dalam konteks ini contohnya adalah surplus ya, 250 ribu. Kurang lebih seperti ini gambarannya untuk neraca pembayaran. Kemudian dalam ekonomi makro ada 4 pelaku utama ekonominya. Yang jelas ada rumah tangga dan perusahaan, ya, kemudian pemerintah yang merupakan sektor publik, dan juga negara lain yang merupakan sektor internasional. Ini komponen yang atau subjek-subjek yang menjadi pelaku ekonomi ya, dalam konteks ekonomi makro. Kemudian ada beberapa kebijakan ekonomi makro. Nah, kebijakan ini bermacam-macam dan tergantung ya tujuan apa yang dicapai, kondisi apa yang sedang terjadi ya. Nah, di antara tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro secara umum, yang pertama tentunya ingin menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh dengan inflasi yang tetap terkendali. Jadi walaupun daya beli masyarakat meningkat, tenaga kerja sudah mulai terpakai, atau sebaliknya penganggurannya kurang, tapi diharapkan juga inflasinya terkendali. Itu tujuannya. Kemudian tujuan lainnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, yang kokoh, yang sustain, yang berkelanjutan ya. Kemudian mengukuhkan neraca pembayaran dan
dan juga kurs valuta asing. Ya, tadi ingin membuat neraca pembayaran menjadi surplus, salah satu kebijakan. Nah, bentuk-bentuknya secara umum ada dua bentuk kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang ini masing-masing sebenarnya nanti ada bahasan sendiri ya. Tapi secara umum bentuk-bentuk kebijakan ya dalam kebijakan fiskal ini adalah meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan masuk untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kemudian dikatakan secara teori sangat penting untuk mengatasi pengangguran, di mana pengeluaran agregat naik, investasi naik, ya pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja juga harapannya naik. Kemudian pengurangan pajak pendapatan ini dapat menambah kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi. Ya, kemudian dalam mengurangi tekanan inflasi, pajak untuk mengurangi inflasi, pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah diturunkan. Jadi pada intinya kebijakan fiskal ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh satu negara. Kalau konteks di Indonesia ini umumnya banyak dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Kapan dia harus naikkan pajak gitu ya, kapan dia harus pinjam dana luar negeri ya kan. Nah ini biasanya erat kaitannya dengan kebijakan fiskal gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan kalau di Indonesia lebih banyak oleh Kementerian Keuangan yang tentunya berkoordinasi dengan badan-badan terkait gitu ya. Nah, kebijakan yang kedua ada yang disebut dengan kebijakan moneter. Secara teori ini adalah langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kemudian dikatakan suku bunga rendah akan menambah penanaman modal atau investasi dan untuk menekan inflasi. Ya, kalau kita ingin mengurangi money supply, ya penawaran uang dikurangi atau menaikkan suku bunga sehingga investasi dan pengeluaran agregat ini bisa menurun. Ya, pada intinya kebijakan moneter ini, kalau tadi yang fiskal banyak dilakukan oleh Kemenq, ya, yang moneter ini biasanya banyak dilakukan oleh Bank Sentral, atau kalau di Indonesia ini banyak dilakukan oleh BI gitu ya. Kapan dia harus menaikkan suku bunga, kapan kondisi harus menurunkan suku bunga ya kan, kapan dia harus menambah likuiditas atau jumlah uang yang beredar gitu ya. Nah, inilah yang kapan dia harus mengurangi atau mengontrol jumlah uang yang beredar. Itu ada beberapa kebijakan yang lebih detail nanti pada babnya gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan dalam kebijakan moneter. Nanti salah satunya misalkan untuk menekan inflasi ya, tentunya jumlah uang berusaha dikurangi gitu ya, atau suku bunganya dinaikin. Nah, kalau suku bunga naik ya kan, nah karena kalau suku bunganya dinaikin ya, misalnya suku bunga dinaikin. Nah, jadi orang-orang tuh tadinya mau investasi, tadinya mau bisnis, mau usaha, tapi suku bunganya mahal ya, biasanya kalau terutama yang misalkan bisnis atau usahanya mengandalkan salah satunya pendanaan dari perbankan, dari pinjaman, gitu ya, suku bunga mahal, nah orang jadi males nanti deh nunggu suku bunga murah ya kan, nunggu biar bayar bunganya atau baik marginnya perbankan syariah gitu ya bisa lebih murah gitu kan. Nah, maka dia bisa mengontrol tuh ya, kalau artinya aktivitas di sektor realnya nurun ya kan, kemudian pengeluaran agregatnya juga menurun, PDB turun gitu. Nah, sehingga ini bisa menekan inflasi ya kan, walaupun sebenarnya trade off kan. Trade off artinya jadi ekonomi itu lebih kurang diputarnya kurang gitu, agak kita hold dulu deh, kita slow down dulu gitu ya. Nah, itu untuk menekan inflasi kalau udah ketinggian ya kan. Nah, kalau kira-kira udah terlalu rendah ya, udah terlalu mandek nih, muternya pelan banget, kita kencengin lagi ya, kita stimulus lagi ya kan, berarti sebaliknya tuh suku bunga diturunin ya, sehingga sektor realnya menggeliat ya, atau bisa jalan lagi, bisa muter lagi ya, sehingga pengeluaran agregat bisa naik lagi gitu ya, karena suku bunga udah murah, bisa muter ya, sehingga ekonomi muternya lebih kencang lagi. Nah, ini adalah hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang diatur ya dalam konteks moneter di ekonomi makro. Oke, demikian materi kita di pertemuan ketiga ya, hari ini. Silakan apabila ada yang ditanyakan, masih ada waktu 4 menit. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin bertanya mengenai suku bunga. Pertanyaannya, penyebab suku bunga naik dan turun dan cara perhitungan suku bunga bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, masalah suku bunga ya, suku bunga ini bahasan yang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau nanti mau rumusnya, cara ngitungnya dan lain sebagainya, apa implikasinya terhadap sektor real, terhadap perbankan, terhadap sektor usaha, itu kita nanti ada bahasan sendiri mengenai kebijakan moneter yang salah satunya membahas suku bunga gitu ya. Tapi secara summary-nya ya, ringkasannya atau pada intinya, suku bunga yang menaikkan atau menurunkan adalah lembaga yang diotorisasi pemerintah gitu ya. Kalau di Indonesia tadi ada Bank Sentral yang dia punya kebijakan boleh menaikkan ataupun menurunkan suku bunga ya kan. Nah biasanya kita kapan tuh melakukan
penyesuaian atau BI kapan tuh dia naikin suku bunga atau BI kapan tuh dia turunin suku bunga. Nah, biasanya ikut kebijakan atau kondisi ekonomi secara global juga. Jadi misalkan the Fed atau Bank Sentralnya Amerika ya, atau bank global lah, bank sentral global atau bank sentralnya adidaya dia naikin suku bunga. Nah, berarti itu tanda-tanda juga, artinya pemerintah biasanya kita ngikutin gitu ya. Jadi kalau the Fed tadi naikin suku bunga, itu tanda-tanda berarti gambarannya kurang lebih BI akan sama nih kebijakannya ya. Atau kalaupun dia misalkan nggak naikkan, paling nggak dia mempertahankan. Tapi jarang banget ketemu kondisi kalau The Fed naikin suku bunga justru BI nurunin gitu. Nah, itu jarang banget karena kita juga kondisi ekonomi di Indonesia kan berkaca juga dari kondisi perekonomian global. Jadi istilahnya The Fed aja tuh naikin suku bunga, berarti kondisi ekonomi itu lagi seperti apa sih, kita analisis dulu kan. Ya kondisinya habis pandemi dan lain sebagainya, kita mau jaga ini mau jaga itu gitu ya. Nah, maka kita melakukan kebijakan yang sama. Artinya di kebanyakan bank sentral di luar negeri itu naikin suku bunga. Nah, BI nanti melakukan kajian apakah kita mau menaikkan mau ikut menaikkan suku bunga juga atau tetap bertahan gitu ya. Jadi tergantung kepentingan atau kondisi di dalam negerinya seperti apa ya. Tapi umumnya biasanya naik juga ya. Tinggal naiknya ini berapa basis poin itu juga penting ya. Misalkan ya kalau naiknya terlalu tinggi gitu ya. Nah, nanti dari sektorilnya juga ngeremnya berarti agak pakem kan gitu ya. Karena nantinya modal akan diperoleh dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, mungkin misalkan mau naikkan suku bunga ya, tapi jangan terlalu ngerem deh gitu ya. Nah, mungkin naikinnya sedikit, misalkan 0,25 basis poin kayak gitu ya. Nah, ini juga baik lagi kalau untuk menaikkan menurunkan suku bunga, umumnya kita melihat kondisi perekonomian global, ikut bank sentral secara global di dunia seperti apa gitu ya. Ya kalau perhitungannya ya sebenarnya simple ya, maksudnya simple dalam arti ya apa namanya ini ya metodenya bank sentral gitu ya, metode bank sentral untuk menaikkan suku bunganya itu berapa. Biasanya tadi berkaca juga dari bank sentral. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah nanti bagaimana efeknya terhadap sektor real ya kan, terhadap ekonomi secara aktivitas ekonomi secara keseluruhan di satu negara. Boleh jadi di Indonesia, di negara lain itu akan terjadi treatment yang berbeda gitu ya. Nah, ini akan ada bahasan sendiri ya, atau kita kalau mau tahu lebih detail lebih dalam itu banyak jurnal-jurnal yang membahas dalam konteks di Indonesia mungkin beda dengan Zimbabwe ya, tingkat inflasinya beda, ketahanan nilai mata uangnya terhadap US dollar itu beda ya kan. Kalau di kita $1 itu masih sekitaran 15.000 kan. Atau kalau beli telur kita uangnya masih selembar bisa kan. Kalau di Zimbabwe itu harus gerobak ya kan, atau banyak banget duitnya gitu karena nggak ada nilai mata uangnya itu. Ya artinya banyak lah kondisi-kondisi yang yang menarik ya kalau kita mau bahas mengenai ekonomi makro. Dan di luar kuliah kita juga kalau banyak baca jurnal ya kan, ataupun textbook gitu ya. Nah, itu harapannya juga bisa menambah wawasan kita gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Muhammad Cairuddin, ini tunjuk tangan. Gimana Pak, ada yang mau tanyakan? Waktunya udah habis tapi nggak apa-apa, satu lagi kali ya. Bisa. Silakan Pak Cairuddin. Atau yang lain ada yang mau tanya? Masih di mute Pak Cairuddin. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut Pak. Belum ada ya. Oke. Ketua kelas udah dapat screenshotnya untuk nama-nama yang hadir. Udah di itu ya. Japri, oke. Absen udah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk absen yang ini ya di link Google Form-nya. Saya cukupkan, terima kasih. Oh, gimana Pak Irudin? Ada masih mau tanya? Boleh lah 2 menit nih. Maaf Pak, ada gangguan teknis Pak, maaf ya Pak. Siap, gimana Pak Irudin? Ya, Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai masalah-masalah makroekonomi ya Pak ya, beserta faktor-faktor yang menimbulkan makroekonomi di Indonesia. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Pak, tapi lebih ke menyimpulkan apa yang saya nalar aja sih. Dari tujuan-tujuan kebijakan pemerintah yang tadi Bapak sebutkan,
itu sebenarnya bisa kita kelompokkan atau klarifikasi menjadi dua hal, yaitu tujuannya untuk jangka pendek dan yang kedua adalah untuk jangka panjang, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan jangka pendek ini? Nah, yang jangka pendek ini maksudnya adalah pemerintah fokus untuk mengontrol atau sebagai pengendali untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah untuk jangka panjangnya, yaitu pemerintah lebih fokus kepada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tadi, itu pasti tujuannya antara dua hal tadi, Pak, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga terjadi adanya keserasian atau keseimbangan antara jumlah pertumbuhan penduduk dengan kapasitas produksinya dan juga dengan dana untuk investasi di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau misalkan ada yang kurang, bisa ditambahin, Pak. Siap. Terima kasih Pak Irudin. Bagus ya pandangannya. Terima kasih Pak. Ya, Betul sama-sama, yang Pak. disampaikan ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Bagaimana kalau pemerintah biasanya bikin program tuh ada yang jangka pendek, jangka panjang ya, program dibagi dua. Nah kemudian yang saya ingin tambahkan adalah nah sekarang makanya nggak hanya ekonomi negara ya, perusahaan ya sama lah semua yang ingin, yang ada unsur-unsur atau ada unit-unit ekonomi, aktivitas ekonomi dalamnya, kita ingin pertumbuhan sekarang yang berkelanjutan di mana-mana kan gitu ya, dibilang pertumbuhan yang berkelanjutan, ekonomi yang juga berkelanjutan. Artinya apa? Kalau kita bahas dalam konteks perekonomian satu negara, kita pengennya pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya kalaupun harus terjadi resesi ya atau turun kondisi ekonomi, tapi paling nggak parah gitu, nggak sampai resesi apalagi depresi. Ya turun boleh tapi dikit aja begitu, nanti naik lagi gitu ya, bisa booming atau sebelum nggak jauh untuk mencapai titik booming tuh nggak harus tinggi, palungnya nggak tinggi ya. Jadi kalau ditarik tren gitu ya, itu bengkok-bengkoknya ya, palung-palungnya bisa lebih kecil. Nah itu dimaksud dengan pertumbuhan yang sustain, yang berkelanjutan. Nggak apa-apa tumbuh walaupun kecil ya, tapi kalaupun turun jangan sampai jeblok, jangan sampai krisis, jangan sampai terjadi lonjakan pengangguran yang tinggi gitu ya. Maka sekarang kita lebih milih yang sustain aja deh, santai tapi pelan-pelan, tapi semuanya tuh serasi ya, tadi bilang Pak Irudin gitu ya. Oke, bagus Pak. Terima kasih Pak Irudin. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, baik, karena waktu itu udah habis ya, sampai jam berapa sih? 10.45 ya. Baik, kita cukupkan ya pertemuan kita di materi yang ketiga, chapter yang ketiga di perkuliahan perekonomian di ekonomi makro, pengantar ekonomi makro. Terima kasih sekali lagi atas komitmen, atensi dan kehadiran teman-teman semua. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.